Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali kegiatan kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, setelah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita yang nantinya bisa kalian gunakan untuk bekal masa depan. Selanjutnya kita masuk, sebelum kita mulai, ibu mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini ibu menerima laporan bahwa ada satu anak yang izin ya, si Tito. Tito hari ini sedang berhalangan hadir karena sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Tito segera cepat sehat dan bisa bergabung bersama kita. Dengan memulai pembelajaran pagi hari ini, yaitu tema kita adalah kegiatan pagi hariku. Jadi sebelum kita bercerita, kita ingat-ingat dulu ya, kira-kira pagi hari ini tadi ngapain aja ya. Jadi ibu minta kalian semua pejamkan mata kalian selama 10 detik. Jadi ibu hitung ya. Ibu mulai, nanti kalian pikirkan tentang kegiatan kalian pagi hari ini ngapain aja, dari mulai bangun tidur sampai kalian ada di sekolah hari ini. Kita mulai. Silakan pejamkan mata, dimulai 1. Selesai. Ya, coba ibu mau tanya deh ke satu anak aja. Ibu minta Mila deh. Mila hari ini kayaknya semangatnya luar biasa. Ibu mau Mila cerita ke ibu, hari ini sebelum berangkat ke sekolah Mila ngapain aja ya, kegiatannya dari bangun tidur sampai ke sekolah pagi ini. Tadi pagi Mila dibangunin ibu jam 5. Gitu, suruh sholat subuh. Terus habis sholat nonton TV sebentar, Habis nonton itu? kartun. Bagus ya kartunnya ya. Iya, seru banget kartunnya. Terus abis nonton TV Mila langsung berangkat sekolah, nggak mandi? Mandi dulu, sebelum mandi sarapan dulu. Udah dibikinin sarapan sama ibu. Terus baru mandi. Bantu-bantu ibu nggak di rumah? Bantu-bantu. Mila Bantunya bantu apa? nyapu. Oh, bisa nyapu ya, bagus. Terus apa lagi? Terus habis Mandi, mandi, berangkat? udah deh berangkat sekolah. Oh ya, makasih ya Mila ceritanya. Bu. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mila karena udah berani bercerita tentang kegiatan pagi harinya. Kali ya cerita pagi hari yang dilakukan oleh Mila tadi. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan. Kita bakal belajar mengenai materi sila-sila dalam Pancasila. Jadi kalian tentunya sudah sering dengar istilah Pancasila, di mana Pancasila itu biasanya dibacakan pada saat melaksanakan upacara bendera. Ya, Pancasila adalah dasar dari negara kita. Jadi sebelum negara kita terbentuk itu tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang lainnya itu telah mempersiapkan dasar dari terbentuknya suatu negara. Kenapa dikatakan dasar itu penting? Karena ibaratnya gini, kalian kalau buat rumah, kalau kalian lihat rumah ya, orang-orang bangun rumah di sekitar kalian, di lingkungan kalian, pasti yang pertama dibuat apa ya? Dasarnya yang dibuat apa? Apa langsung ke pintunya,
atau langsung ke jendelanya? Enggak kan? Jadi pertama yang dibuat itu adalah fondasi, sama dengan negara kita ya. Jadi kalau tidak dibuat fondasinya, tidak dibuat dasarnya, maka yang ada di atasnya itu tidak akan, yang dibangun di atasnya, dibangun selanjutnya itu tidak akan kuat. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai sila-sila dalam Pancasila. Coba kalau ini sila-sila dalam Pancasila itu lambangnya ada di dalam perisai burung Garuda, ya, ada bintang, ada rantai emas, kemudian ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Jadi untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang, karena ini juga gambar yang ada di sini. Pilih bintang, pilih kepala banteng, pilih rantai emas, pilih padi dan kapas, ini bukan sembarang asal pilih ya. Setiap gambar yang ada mewakili sila-sila yang ada dalam Pancasila ini itu ada artinya. Jadi bukan berarti asal ngambil aja ya, enggak. Jadi bintang itu kenapa dijadikan lambang atau simbol untuk sila pertama? Jadi kalian kalau ngelihat bintang tuh apa sih? Ya, benar, bercahaya, berkilau. Jadi dengan dilambangkan sebagai bintang, ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ini menggambarkan bahwa dengan adanya sila pertama jadi penerang, jadi cahaya bagi warga negara Indonesia. Jadi dalam kehidupannya, kalau berdasarkan atas ketuhanan, dia punya keyakinan atas ketuhanan, itu akan menerangi langkah-langkahnya kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua itu adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana rantai emas adalah lambang untuk atau simbol untuk sila kedua. Jadi gambar rantai itu kan saling ini ya, berkaitan, nah berhubungan. Jadi sila yang kedua ini menggambarkan hubungan antar warga negara yang saling berkaitan, yang saling tolong menolong, seperti yang dilakukan oleh Mila tadi pagi. Contohnya, dia bangun tidur terus nggak langsung ke sekolah kan, dia mandi, dia sarapan, dia nyapu dulu. Nyapu itu kan sama aja membantu orang tuanya. Begitupun kalau itu sudah dilaksanakan di rumah, harapannya dalam kegiatan atau kehidupan di lingkungan dia juga akan melaksanakan, dia akan punya saling tolong menolong itu tadi. Kemudian yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, itu dilambangkan dengan disimbolkan dengan pohon beringin. Kalau kalian lihat deh, pohon beringin itu kenapa sih kok bisa dilambangkan sebagai sila ketiga? Ya, pohon beringin itu kan akarnya banyak ya. Akarnya itu kuat banget sampai kalian gelantungan di akarnya pun bisa ya. Jadi itulah kenapa pohon beringin itu dilambangkan sebagai sila persatuan. Jadi persatuan yang dilambangkan dengan pohon beringin ini ibaratnya kuat, kokoh ya. Saking kuatnya kalian ayunan di akar pohon beringin pun juga tetap bisa, nggak jatuh gitu kan. Jadi akar yang kuat dan kokoh ini harapannya dengan sila persatuan ini warga negara Indonesia juga memiliki persatuan dan kesatuan yang kokoh kuat antar warga negaranya. Kemudian nih yang paling keren ya, enggak, yang paling serem deh, yang paling galak nih, ada lambang kepala banteng. Kenapa sih Bu kok kepala banteng jadi simbol untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi karena banteng itu, kalian tahu banteng adalah hewan yang berkoloni atau yang suka berkumpul, dan di studi tertentu atau penelitian tertentu mengatakan bahwa
banteng itu termasuk hewan yang kompak dalam mengambil keputusan. Nah, kaitannya dengan sila keempat itu dengan dilambangkan banteng, ya harapannya nanti masyarakat Indonesia punya persatuan dan kesatuan yang kokoh dalam pengambilan keputusan, jadi satu suara gitu. Terus yang kelima itu adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Jadi kenapa padi dan kapas melambangkan keadilan sosial? Itu karena padi itu kan melambangkan pangan ya di negara kita. Terus kapas juga. Nah, dengan adanya padi dan kapas ini diharapkan tercipta gitu sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan dalam hal sandang, pangan, papan masyarakat Indonesia itu tercukupi, terpenuhi ya. Jadi itu hanya sedikit penjelasan Ibu mengenai simbol-simbol yang ada dalam sila-sila Pancasila. Tapi intinya sila pertama itu bunyinya adalah, kata kuncinya ada di ketuhanan yang Maha Esa. Itu kata kuncinya ada di ketuhanan ya. Kemudian sila kedua ada di kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan kata kuncinya. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kata kuncinya ada di persatuan. Kemudian yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kewakilan kata kuncinya ada di kerakyatan. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial, kata kuncinya ada di kata keadilan. Jadi setelah kita punya kata kuncinya, Ibu harap dengan ini Ibu punya games. Games ini karena kita baru memperingati Hari Raya Idul Fitri ya, Ibu punya amplop untuk kalian. Jadi Ibu punya THR nih, tapi bukan tunjangan hari raya ya. Ibu punya tugas hari raya untuk kalian. Jadi nanti kalian pilih, Ibu mau kalian pilih salah satu amplop. Nanti Ibu acak orangnya, pilih salah satu amplop. Kemudian di dalam amplop ini nanti ada satu kata kunci dari bunyi sila dalam Pancasila itu tadi. Misal nih, Ibu kasih Mila amplop yang putih. Amplop putih, nanti Kak Mila buka isinya, kata kuncinya apa. Kemudian tugasnya, yaitu tugas Mila yang pertama, pilih satu teman untuk mengambil amplop yang lain. Jadi sampai ada 4 teman yang ditunjuk ya, untuk mendapatkan amplop ini. Dan kelima orang yang beruntung mendapatkan THR dari Ibu ini, tugasnya adalah mencari dan mengurutkan. Jadi dicari kelanjutan dari kata kunci yang ada di amplop ini apa dan masuk sila keberapa, kemudian bunyinya seperti apa, dan dari 5 itu tadi disusun ya. Besok untuk pertemuan selanjutnya kalian berbaris di depan kelas sesuai dengan urutan dari sila pertama sampai sila kelima, menyebutkan bunyi sila yang kalian dapatkan dan yang sudah kalian susun dari kata kunci yang ada dalam amplop ini. Oke, jadi nanti Ibu bagi ya. Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu simpulkan kembali bahwa, dan untuk teman-teman yang lain bukan berarti nggak punya tugas ya, tetap punya tugasnya, tapi besok teman-temannya menyimpulkan dari apa yang setelah disampaikan di depan kelas oleh teman-teman kalian yang beruntung mendapatkan THR dari Ibu hari ini. Oke, kesimpulannya, jadi untuk kata kunci sila pertama ya, biar kalian mudah mengingatnya, itu ada di kata ketuhanan. Untuk kata kunci yang kedua yaitu kemanusiaan, untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kunci yang sila ketiga yaitu persatuan, dan kata kunci yang keempat yaitu kerakyatan. Untuk kemudian kata kunci kelima yaitu keadilan, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Jadi Ibu rasa jika masih ada pertanyaan untuk pertemuan kita hari ini, silahkan Ibu beri kesempatan. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika masih ada pertanyaan dan tidak bisa dikatakan di kelas, boleh temui Ibu setelah pertemuan ini. Ibu akhiri, billahi taufik walhidayah. Kita bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu minggu depan dan sampai jumpa.